Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sistem Informasi Manajemen. Sekarang kita berada di minggu ke-9 ya, setelah UTS di minggu ke-7 dan minggu ke-8. Sesuai dengan RPS yang sudah kita sepakati bersama, di minggu ke-9 kita akan belajar potensi AI untuk manajemen information system. Perlu diketahui bahwa manajemen information system atau MIS itu adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola manajemen perusahaan. Itu adalah manajemen information system. Kenapa materi minggu ini penting? Karena sesuai dengan apa yang teman-teman presentasikan di UTS ya, yang menjadi subchapternya masing-masing buku ya, subchapter buku kita maksud saya. AI sekarang sudah sangat masif. Sudah banyak sekali aplikasi AI yang sudah diterapkan di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang perusahaan, di bidang kesehatan, di segala bidang saya rasa. Nah, karena sangat banyak sekali benefit yang bisa dirasakan dari AI, jadi di siang hari ini kita akan mengulik bersama potensi apa saja yang bisa diberikan AI untuk kemajuan manajemen information system. Seperti biasa, kita kaji dulu apa itu AI. AI awalnya diciptakan oleh John McCarthy, ya, seorang engineer. Beliau sangat senang sekali bermain catur ya pada saat itu, berarti catur. Beliau sangat senang bermain catur sampai beliau berpikir bagaimana saya bisa membuat komputernya John McCarthy ya berarti ya, agar bisa bermain bersama dia. Nah, karena ide itu ya, karena motivasi itu, John McCarthy akhirnya membuat AI pertama, yaitu rule based AI, yang digunakan untuk komputer agar bisa memberikan respon dari gerakan yang sudah diberikan oleh John McCarthy. Gerakan di sini berarti gerakan catur ya. Kemudian beliau juga mendefinisikan apa itu artificial intelligence. Jadi menurut John McCarthy, AI merupakan science dan engineering untuk membuat intelijen mesin. Jadi bagaimana membuat mesin memiliki intelijen, memiliki pemikiran. Definisi dasar tersebut masih relevan digunakan sampai sekarang. Kemudian di tahun 2000-an banyak sekali engineer AI baru dan mereka bersepakat membuat definisi yang baru dari AI. AI di sini involve simulasi dari human intelligence process by machine dan computer science. Ada dua definisi yang bisa teman-teman gunakan. Apakah definisi pertama salah karena sudah lama? Apakah definisi kedua salah karena bukan berasal dari pendahulu AI?
tidak begitu ya teman-teman. Jadi definisi 1 dan 2 ini keduanya benar dan keduanya memiliki satu kata kunci yang sama ya. Di sini adalah intelijen. Meskipun kata-kata pendukung lainnya seperti kepemilikan intelijen ya, di sini intelijen mesin berarti kemampuan pemikiran mesin, dan di bawah human intelligence berarti pemikiran manusia. Meskipun sudut pandangnya berbeda, tapi AI itu adalah sebuah intelijen pada dasarnya, sebuah intelijen, kecerdasan. Nah, jika kita tarik definisi baru ya, dari dua definisi yang sudah ada, kita bisa sederhanakan. AI merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari intelijen, yang mempelajari pengetahuan. Nah, artificial intelligence memiliki beberapa key teknologi yang biasa digunakan, seperti machine learning, kemudian NLP, kemudian robotik, dan ada expert system. Setelah kita mengetahui apa itu artificial intelligence, atau kita bisa sebut kecerdasan buatan berdasarkan expert, berdasarkan penelitian saat ini, dan berdasarkan apa yang sudah kita pikirkan sekarang, ada beberapa benefit atau keuntungan saat suatu perusahaan ya menggunakan artificial intelligence. Sebenarnya ada banyak sekali benefit ya teman-teman. Tapi di sini Bapak mengutip 3 penelitian terkini mengenai artificial intelligence. Yang pertama adalah menurunkan resource flow atau biaya pengiriman ya, bisa dibilang begitu, untuk suatu produk. Kemudian yang kedua, mendapatkan better business analytic, artinya memberikan prediksi yang lebih akurat ya daripada bisnis analitik pada umumnya. Sebelum adanya AI, bisnis analitik yang bisa digunakan menggunakan metode statistika. Kemudian statistika itu berkembang menjadi AI. Kemudian AI itu berkembang jadi machine learning. Kemudian berkembang terus sampai sekarang ada deep learning. Nah, apakah statistika itu jelek untuk bisnis analitik? Tidak ya. Meskipun dulu sebelum adanya AI, statistik digunakan untuk membuat rancangan bisnis ya, atau bisnis analitik. Tapi dengan perkembangan AI menawarkan menawarkan prediksi dari data yang sudah ada dari histori, berarti keprediksi. Nah, karena AI bisa memprediksi, maka di sini dikatakan AI bisa memberikan better business analytic kepada perusahaan karena bisa memprediksi ini. Statistik apakah bisa memprediksi? Sedikit agak susah ya, Tapi ya saat kita belajar AI, pastinya dalamnya ada statistik. Saat kita mempelajari ML, pasti ada AI. Saat mempelajari deep learning, pasti ada machine learning. Jadi inti dari AI sebenarnya itu adalah statistik. Lanjut, kita bahas penelitian tahun 2023.
Jadi menurut penelitian ini tahun 2023, AI itu bisa meningkatkan efisiensi dari value chain atau rantai pasok. Rantai pasok ini sangat luas ya teman-teman. Bisa kan ada standar rantai pasok ya, yang dimulai dari supplier, kemudian ke industri, kemudian ke distributor, kemudian ke customer. Nah, setiap pengiriman barang itu namanya value chain atau rantai pasok. Value chain di sini bisa dalam bentuk mungkin efisiensi sorted path ya, efisiensi jarak kirim. Jadi dari A, B, C, D, kemudian ada jalur lain di sini. Ternyata menurut AI, jalur A ke B melalui jalur ini, B ke C melalui jalur ini, C ke D melalui jalur ini itu lebih efisien dibandingkan harus melalui lewat tengah sini. Gitu. Itu adalah meningkatkan efisiensi dari value chain. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu AI, setelah kita mengetahui banyak sekali benefit dari AI, di sini ada penelitian yang menarik ya tentang artificial intelligence di dalam bisnis. Di sini menyajikan literatur review dan research agenda. Mengapa Bapak memilih penelitian ini sebagai pegangan di minggu ini? Karena seperti yang sudah Bapak terangkan di slide sebelumnya, AI itu memiliki benefit yang sangat banyak ya. Karena benefitnya sangat banyak, maka metode yang dibuat atau ide yang disajikan dalam sebuah penelitian itu menjadi sangat divergen. Oleh karena itu, Bapak memilih penelitian ini agar mudah bagi kita untuk memahami apa saja yang AI sudah sediakan untuk bisnis. Di sini ada 3 author ya, 3 peneliti. Yang pertama dari Vietnam, seharusnya Vietnam. Kemudian ada dari 2 Texas. Oke, di dalam penelitian tersebut ada 20 topik ya. 20 topik yang sekarang sedang booming di dunia bisnis. Nah, di sini Bapak coba untuk mencari topik mana dari artificial intelligence di dalam bisnis yang sedang booming ya, sedang booming. Oke, kita dari topik yang pertama, academic research method. Nah, ini umum ya, jadi kita coret saja. AI network ini adalah tool. Problem formulation ini adalah problem formulation bukan bagian dari AI. Classification ini tool. Search and information retrieval ini merupakan objektif dari AI. Kemudian ada network service quality, ini bukan. Decision support system ini adalah objektif dari artificial intelligence. Kemudian ada autonomous agent. Kemudian ada production and job scheduling. Kemudian ada expert system.
Kita akan bahas satu persatu nanti tentang artificial intelligence object yang sedang hot saat ini. Kemudian ada juga teknik yang juga sekarang sedang hot sekarang, yaitu ada artificial neural network atau bisa kita sebut ANN. Kemudian ada classification, ini membedakan membedakan data berdasarkan label. Kemudian ada case-based reasoning. Kemudian ada knowledge representation. Oke. Information retrieval. Information retrieval merupakan prosedur untuk merepresentasi, menyimpan, dan mencari koleksi dari big data untuk tujuan pengekstrakan pengetahuan. Tujuannya dan untuk memberikan hasil yang relevan sesuai dengan kebutuhan user. Jadi sederhananya, kita sebagai user, kita tahu apa yang kita inginkan. Kemudian kita memberikan query ke komputer. Kita memberikan query ke komputer. Kemudian komputer mencari data ke database. Kemudian komputer memberikan feedback berupa relevant result. Contoh information retrieval yang sekarang digunakan adalah Google ya. Google sebagai search engine memberikan hasil yang relevan sesuai dengan query yang sudah kita masukkan ke komputer. Itu information retrieval. Ada juga contoh. Nah, ini adalah contoh information retrieval yang ada di Google ya, yang Google gunakan. Nah, Google saat ini menggunakan satu metode unik yang namanya PageRank. PageRank adalah metode Google yang digunakan untuk mencari halaman yang relevan berdasarkan query. Jadi pada saat kita membuka Google biasanya kan ada halaman 1, page 1 ya, ada list, kemudian ada page 2. Ada list juga, page 3 kita sampai page N. Nah, saat kita lihat Google, pasti yang paling mendekati query itu adalah item yang pertama, item yang ditemukan pertama di halaman pertama. Nah, untuk mencari informasi seperti ini dibutuhkan PageRank. Nah, ini adalah tahapan PageRank. Jadi Google memiliki, jika kita sederhanakan, bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke, kita sebagai pengguna, kita ada di sini ya, kita di halaman ini. Kita memberikan query ke algoritma Google ya, PageRank. Kemudian dari perankingan itu kita akan dapat list, yang listnya akan dikirimkan ke kita sebagai
user. Nah, list ini didapat dari mana? List ini didapat dari proses yang ada di backend, ada di sini. Proses backend diawali oleh collecting dokumen. Ini dokumen dari segala halaman ya di dunia. Kemudian dilakukan crawling. Crawling ini adalah pengambilan dokumen yang awalnya di cloud. Ini ada di local server di Google. Kemudian dilakukan indexing. Indexing ini untuk memberikan label ya. Jadi dikasih metadata, diberi metadata. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita juga udah belajar metadata ya. Misalnya ini data. Kemudian label ini itu adalah metadata. Oke, kita lanjutkan. Nah, indeks di sini itu adalah metadata. Gitu. Nah, setelah kita mendapat metadata, kemudian saat ada user yang memberikan query ke ranking, maka ranking ini akan meminta metadata yang sudah data yang sudah diberikan metadata berupa indeks, kemudian dilakukan ranking oleh halaman front end. Setelah itu front end memberikan hasil ke kita sebagai user. Itu adalah tahapan information retrieval. Kemudian kalau teman-teman bertanya apakah ada teknik information retrieval lainnya, tentu ada. Ada berbagai macam teknik information retrieval dan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, peran information retrieval di dalam Management Information System atau MIS adalah di sini kita sebagai mungkin HRD ya atau HR bisa langsung mencari tahu mana dokumen pendukung saat ada proses pergantian posisi jabatan, misal ya contohnya. Jadi HR tinggal menggunakan algoritma yang dari Google ini. Jika diadaptasi, kemudian akan mendapatkan data yang relevan. Kemudian HR bisa menentukan siapa orang yang paling berkompeten menempati suatu jabatan yang baru, ya jabatan yang baru atau jabatan yang kosong. Itu penerapannya. Kemudian apakah ada perusahaan yang sudah menggunakan information retrieval? Ada ya, ada. Secara sadar atau tidak sadar, information retrieval ini sudah digunakan oleh manusia ya pada umumnya atau HR pada spesifik kasus di sini. Saat kita mencari dokumen ya, biasanya kan kita menggunakan elemen search. Nah, elemen search yang teman-teman gunakan ini itu adalah information retrieval. Teknik information retrieval. Oleh sebab itu, ada beberapa search ya yang cepat, ada yang lambat. Karena apa? Algoritma information retrieval-nya berbeda. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, yang sekarang lagi booming adalah decision support system atau bisa disebut DSS. Decision support system. Decision support system seperti namanya adalah sebuah sistem yang dapat membantu mengambil keputusan. Membantu mendukung mengambil keputusan. Beda ya. Membantu mendukung mengambil keputusan. Jadi siapa pengambil keputusan? Ya tetap decision maker. Decision maker ini bisa eksekutif,
atau manager. Nah, decision support system itu membantu eksekutif atau manajer untuk menyediakan data dan model untuk membuat solusi dari permasalahan tidak struktur dan semi tidak struktur. Nah, Bapak recall sebentar. Jadi permasalahan di dalam suatu perusahaan itu kan bisa dibagi 3 gini ya, sesuai diskusi kita sebelum-sebelumnya. Yang bawah adalah operasional, yang tengah adalah manajerial, dan yang atas adalah eksekutif. Atas ini unstructured, kemudian manager ini semi, dan yang bawah ini adalah structure. Kenapa permasalahan yang di bawah ini dikatakan permasalahan structure? Karena permasalahan yang dihadapi jelas. Contoh terdapat 10 pasien tuh. Sebentar. Contoh, terdapat 10 pasien yang jangan pasien ya. 10 customer datang ke perusahaan. Berarti kan sudah jelas ada 10 customer datang ke perusahaan, sudah jelas. Sementara masalah yang dihadapi manajer dan eksekutif itu tidak jelas. Nah, tidak jelas di sini seperti apakah kita harus membuat cabang di kota A gitu. Contoh seperti biasanya, membuka cabang, add new branch in A. Kenapa permasalahan yang dihadapi manajer dan eksekutif itu dikatakan unstructured dan semi unstructured? Karena tidak bisa dijelaskan, tidak semudah yang dihadapi operasional, yang dimana jelas ada berapa nilainya. Nah, mungkin kapan, di mana, siapa, itu sudah jelas, ada semua. Kemudian manajer itu tidak ada. Oleh sebab itu permasalahan yang dihadapi eksekutif dan manajer itu dikatakan unstructured atau semi unstructured dan semi unstructured. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang dibantu oleh DSS ini adalah keputusan unstructured dan semi unstructured. Jadi bagian ini ya yang menikmati. Bagian eksekutif dan bagian manajer. Nah, oke, kita lanjutkan. Kenapa decision support system dapat membantu untuk memutuskan keputusan unstructured? Karena decision support system menyediakan data yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan. Datanya seperti apa? Data misal, contoh sederhana aja ya. Misal kondisi pasar 5 tahun ke depan. Nah, kondisi ini tentunya tidak bisa dianalisis hanya menggunakan data operasional. Harus menggunakan data-data yang dari eksternal juga, dari perusahaan lain mungkin ya. Kemudian data pasar pada umumnya. Nah, karena ada banyak sekali data di sini yang digunakan, dan ya eksekutif dan manajer pasti kebingungan untuk mengelola data-data ini. Jadi dibuatlah decision support system sebagai teman eksekutif dan manajer untuk mengambil keputusan. Itulah decision support system. Nah, decision support system ada beberapa
manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan. Jadi menurut penelitian, di sini Bapak menemukan 3 penelitian. Yang pertama tahun 2012. Jadi DSS pada tahun itu, Decision Support System pada tahun 2012, sudah memiliki kapabilitas untuk mengevaluasi pekerja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah pekerja yang ada di suatu perusahaan itu sudah sesuai ekspektasi atau belum. Apakah perlu dilakukan training atau tidak? Apakah perlu adanya replacement atau tidak? Itu awal decision support system. Kemudian di beberapa tahun terakhir 2019 dan 2022, decision support system sudah bisa melakukan transport service process dan dapat meningkatkan bisnis workflow. Jadi semakin ke sini ya, semakin ke 2024, teknologi yang ditawarkan menjadi lebih proses oriented daripada tahun 2012. Sebenarnya ada yang lain ya, ada manfaat lain daripada ketiga manfaat ini. Tapi Bapak menemukan 3 ini, jadi kita bisa menggunakan 3 penelitian ini sebagai pegangan dulu di awal. Oke, ini decision support system. Kemudian kita lanjutkan ke autonomous agent. Agen atau bisa kita sebut agen terotomasi dapat bekerja melalui apa goal yang sudah diberikan dari environment atau dari lingkungan dan dari sistem lain without immediate help for human. Autonomous agent simpelnya adalah biasanya berupa robot yang berjalan otomatis untuk melakukan suatu pekerjaan yang spesifik. Small. Spesifik atas. Robot ini seperti yang sudah kita diskusikan di kelas, bisa berupa fisikal dan bisa berupa non fisik ya, atau bisa kita sebut virtual. Yang fisik ya sepertinya teman-teman sudah paham ya dari diskusi UTS kemarin. Kemudian yang yang virtual itu nanti bisa berupa software ya, bisa berupa software terotomasi. Bapak pernah membuat autonomous agent di dalam Windows, jadi di Windows tersebut kita tinggal membuat pattern apa saja yang Windows harus lakukan, kemudian record, kemudian tinggal di repeat saja, kemudian nanti Windows akan bisa melakukan pekerjaan yang kita lakukan berulang. Contoh pekerjaan administrasi. Kemudian contoh pekerjaan administrasi, contoh pekerjaan assessment mungkin ya. Assessment itu juga sudah bisa dihandle oleh autonomous agent. Oke, kita lanjutkan. Autonomous agent itu sangat kompleks dalamnya.
Jika digambarkan ada beberapa komponen utama autonomous agent. Yang pertama adalah text level skill. Nah, di sini autonomous agent harus bisa melakukan information retrieval, information filtering, visualization, purchasing, dan data mining query. Kemudian di communication skill, autonomous agent harusnya bisa scraping, ya, bisa mendapatkan informasi dari pengguna. Kemudian di knowledge skill ada pencarian metadata menggunakan kinetic dan neural network base. Kemudian di collaboration skill ada conversation, negotiation, brokering, matchmaking, dan social filtering. Oke, kemudian ada objektif lain yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence, yaitu production dan job scheduling. Di sini Bapak menemukan satu penelitian ya tentang job scheduling, dan di penelitian tersebut tertulis job scheduling adalah industri subfield atau bagian dari industri yang berfokus untuk memaintenance job atau mengelola pekerjaan. Itu adalah production and job scheduling. Job scheduling itu nanti bisa berupa urutan. Jadi ini pekerjaan pertama, kemudian baru kita lanjut ke pekerjaan kedua, kemudian lanjut pekerjaan ketiga, kemudian pada saat pekerjaan 2 berjalan, pekerjaan 4 berjalan. Nah, agar terbentuk pattern seperti ini, makanya kita perlu job scheduling. Job scheduling menurut penelitian tersebut memiliki tren yang positif. Kita bisa melihat dari 2 indeks jurnal, ada Scopus, ada Web of Science. Kedua indeks tersebut mengungkapkan bahwa penelitian yang fokus di job scheduling selalu meningkat sampai tahun 2022. Nah, di sini kenapa kok 2023 menurun? Kita lihat dari kapan publikasi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dipublish tahun 2023, berarti pada saat penulisan masih mungkin di bulan Maret ya 2023, sehingga data setelah Maret itu masih belum di-include ke dalam figur. Nah, karena belum di-include ya tentu jelas angka publikasi di tahun 2023 itu menurun. Gitu ya, masuk akal ya harusnya. Oke, di dalam job scheduling pada umumnya ada 5 problem atau biasanya Bapak bisa sebut game. Ada 5 game. Yang pertama single machine scheduling problem. Artinya suatu game itu, ya, suatu tantangan itu yang namanya single machine scheduling problem bertujuan untuk mengoptimize objective function. Ini objective function ini bisa berupa revenue atau bisa berupa pokoknya tentang hal positif ya, revenue atau uang.
menggunakan single mesin. Jadi cuma ada satu mesin. Ini input, ini output. Cuma ada satu mesin. Itu single mesin scheduling problem. Kemudian yang kedua ada flow shop scheduling problem. Di flow shop scheduling problem itu ada seset pekerjaan menggunakan seset mesin. Jadi ada pekerjaan, misal ada di industri roti, misalnya industri roti, ada packaging, ada material. Nah, alat yang digunakan ada banyak. Di packaging ada seset sequence, di material juga seset sequence. Bagaimana membuat alur dari start ke end agar mendapatkan untung yang maksimal. Itu adalah flow shop scheduling problem. Kemudian ada job shop scheduling problem. Job shop scheduling problem sama, memiliki set of mesin, tapi bedanya tidak harus memiliki manufacture sequence yang sama. Jadi alatnya bisa dipindah-pindah ya, atau bisa multidireksional. Jadi setelah A selesai, kita bisa lompat ke B atau bisa lompat ke C. Karena B dan C memiliki sequence yang memiliki tujuan yang sama. Misal alat pemanas gitu ya. B dan C ada 2 alat pemanas yang bisa digunakan. Itu job shop scheduling problem. Kemudian ada open shop scheduling problem. Ini adalah set of mesin ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, tapi di sini tidak ada constraint, tidak ada batasan antara aktivitas yang dijalankan. Jadi kalau yang kedua dan yang ketiga ada tahapan yang harus disepakati, yaitu tahapan packaging harusnya dilakukan setelah tahapan material ya, karena kan ya pasti kan ya, kita lakukan material dulu, kita buat bahannya dulu, baru kita package. Nah 2, 3 problem kedua dan ketiga itu seperti itu. Tapi yang keempat itu tidak. Ada prosedur yang bisa dibalik. Yang bisa dibalik. Kemudian yang kelima, ada parallel machine scheduling problem. Ini ada mesin yang dapat berjalan simultan atau berjalan bersamaan, paralel. Ini menjadi semakin kompleks karena ada 2 mesin yang bisa jalan bersamaan. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, untuk
menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di slide sebelumnya. Permasalahan 1 sampai permasalahan 5. Ada beberapa AI yang dapat digunakan. Yang pertama adalah Principal Swarm Optimization. Ini sederhananya adalah algoritma mengikuti data yang sudah ada. Jadi ada yang namanya pionir, ada yang namanya follower. Nah, oke, kita bahas dulu dari mana ide PSO atau Principal Swarm Intelligence itu ditemukan. Karena peneliti merasa algoritma burung merpati itu unik. Burung merpati selalu terbang, didahului oleh satu burung, kemudian diikuti oleh burung yang lain. Nah, burung yang terbang pertama itu tidak selalu burung yang paling kuat, melainkan hanya burung yang pertama terbang aja. Nah, terinspirasi dari itu, maka para peneliti membuat Principal Swarm Optimization untuk mencari tahu kira-kira arah data nantinya itu bisa ke satu objektif yang sama. Nah, mendapatkan objektif yang sama itu seharusnya ada pionir yang mengawali dan ada follower yang ada di belakangnya. Itu adalah swarm optimization. Kemudian yang kedua ada genetic algorithm. Genetic algorithm itu terinspirasi dari DNA RNA ya, yang selalu bereplikasi. Jadi dari 1 ada 2, dari 2 ada 4, dari 4 ada 8, seperti itu. Nah, genetic algorithm juga, jadi dari satu titik kemudian mencari solusi yang lain terdekat ya. Kemudian setelah menemukan ada yang lebih optimal, kemudian mencari titik terdekat lainnya, gini. Kemudian mencari lagi sampai tidak ada cabang yang tidak lebih optimal dari titik yang sekarang kita gunakan. Itu adalah genetic algorithm. Kemudian ada neighborhood search. Ini hampir sama seperti genetic algorithm, menggunakan pendekatan terdekat. Kemudian ada K-means. K-means ini menggunakan pendekatan kelompok ya. Jadi ada K-centroid. Sebentar, Bapak lupa tengahnya ini apa. Centroid, seingat Bapak. Centroid. Nah, jumlah centroid ini tergantung berapa K yang digunakan. Misal K-nya sama dengan 2. Berarti ada 2 centroid. Nah, centroid ini diinisiasi awalnya dalam bentuk random. Jadi kita tidak tahu di mana titiknya. Kemudian bergeser sampai centroid itu berada di tengah-tengah data. Ya, di tengah-tengah data. Kemudian ada genetic algorithm, ini sama. Kemudian ada deep Q-learning. Oke, kita bahas reinforcement learning dulu. Reinforcement learning itu adalah algoritma untuk mencari titik optimal dari
dari iterasi yang agent lakukan. Nah, sebentar saya Bapak tuliskan dulu. Reward atau cost. Oke. Ini adalah reinforcement learning. Agent memberikan action, misal ada data ya, ada data. Di datanya ini dalam dua dimensi, berarti ini ada X, ada Y. Data awal ini bisa bergeser. Bergeser kemana? Ya di sini kita berpikir yang paling sederhana dulu ya. Bisa ke utara, bisa ke selatan, bisa ke barat, bisa ke timur. Oke. Saat agent melakukan suatu action, ya entah move to timur, barat, utara, atau selatan, agent akan memberitahu environment ini bisa berupa game ya. Terserah ini memilih game yang mana, 1 sampai 5. Kemudian dari environment akan memberikan reward atau cost. Nah, reward ini didapat dari mana? Bisa dari jarak titik optimasi yang diinginkan ke jarak sekarang. Bisa bisa jarak sih. Nah, bedanya apa? Kapan kita menggunakan reward, kapan kita menggunakan cost? Kita menggunakan cost saat kita tahu titik terendahnya atau titik maksimalnya, kita menggunakan cost. Kemudian kapan kita menggunakan reward? Saat kita tidak tahu titik maksimalnya. Contoh, jarak dari A ke B ya. Titik optimal itu kita sudah tahu di B di sini, tapi kita tidak tahu bagaimana titik yang A itu bisa menuju B. Nah, karena kita sudah tahu, ya kita bisa menggunakan cost. Jika cost A, B sama dengan 0, berarti suatu model reinforcement learning sudah optimal. Sebaliknya, saat kita membuat game di mana B harus diletakkan sejauh mungkin dari A, kita tidak tahu nilai paling jauhnya berapa, karena memang ya di sini lebih jauh dari titik awal, di sini lebih jauh dari titik awal, kita tidak tahu paling jauhnya berapa. Jadi kita bisa menggunakan reward gitu ya. Nah, reinforcement learning di dalam optimasi job scheduling juga seperti itu. Jadi titik awal dihitung terhadap titik B, kemudian bergeser sampai dirasa cukup jauh karena tidak ada titik maksimalnya. Nah, kemudian apa itu Deep Q Network? Deep Q Network merubah aturan yang harusnya seperti ini, utara, selatan, barat, timur, menjadi tabel probabilitas. Ada berapa probabilitas A agar jarak A ke B bisa meningkat, seperti itu. Jadi kalau reinforcement learning klasik menggunakan arah seperti ini, tapi jika kita belajar Deep Q Network, kita menggunakan tabel. Nah, kemudian yang terakhir ada Deep Reinforcement Learning. Deep Reinforcement Learning ini adalah teknik di atasnya reinforcement learning. Tidak hanya deep Q learning, ada juga mungkin deep attention, saya tidak tahu, atau deep recurrent neural network, saya juga tidak tahu. Intinya saat suatu reinforcement learning
berkolaborasi dengan deep learning. Jadi nama reinforcement learning-nya menjadi deep reinforcement learning. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui job scheduling untuk mengetahui misal rute terdekat atau bisa mengetahui flow resource yang paling optimal, kita mempelajari big data analytic. Big data analytic ada dua definisi yang paling umum, yaitu yang pertama refers to systematic processing dari large amount data yang kompleks, yang kita tahu namanya adalah big data. Dan definisi yang kedua adalah proses untuk mengkoleksi data besar untuk mengetahui market trend, insight, pattern yang dapat membantu perusahaan membuat better decision. Dua definisi ini sama ya teman-teman, hanya penulisannya saja berbeda meskipun diciptakan oleh dua orang yang berbeda. Tapi kita bisa tarik kesimpulan, big data analytic merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, mengeksamin dan menganalisis data yang besar atau bisa kita sebut big data untuk membantu perusahaan, entah dalam bentuk pencarian market trend atau insight atau pattern, bebas, yang penting untuk kepentingan perusahaan. Big data analytic memiliki tren yang positif, hampir sama dengan teknologi AI lainnya. Objektif AI lainnya. Big data analytic pertama muncul pada tahun 2005. Kemudian isu big data analytic ini turun sampai tahun 2012. Ada publikasi yang lebih lanjut, kemudian meningkat sampai dengan 2020. Big data analytic sudah diterapkan di banyak negara seperti USA sekarang, seperti England, seperti India, China, People of China, Jerman, Perancis, dan United States. Sudah banyak negara besar menggunakan big data analytic. Kemudian di sini adalah tren big data analytic di dunia. Yang pertama, penelitian di dalam data mining, metode data mining. Sebenarnya Bapak sudah tidak perlu menjelaskan apa itu data mining ya, karena kembali lagi di diskusi UTS kemarin ada banyak sekali yang sudah mendiskusikan data mining. Oke, Bapak bahas sedikit saja untuk mengulas. Data mining adalah metode yang digunakan untuk mengelola data. Mengelola data, entah untuk kepentingan perusahaan, entah untuk kebutuhan riset, entah untuk kebutuhan apapun, itu data mining. Kemudian yang kedua, ada digital storage yang dipublish tahun 2013. Ini digunakan agar suatu perusahaan bisa menyimpan data besar atau big data. Kemudian ada predictive analytic tahun 2014. Kemudian diikuti oleh machine learning tahun 2015. Kemudian diikuti oleh distribute computer system tahun 2016. Dan diikuti oleh beberapa machine learning sampai dengan tahun 2023 ada text mining. Oke, terakhir bisa dituliskan di kolom komentar apa saja ide AI yang teman-teman bisa
pikirkan untuk bisnis di Indonesia? Silahkan dipikirkan. Kemudian kita juga bisa, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar tentang materi yang Bapak sajikan. Kemudian minggu depan akan Bapak bahas satu persatu. Oke, ini materi sistem informasi manajemen. Berikutnya Bapak akan menerangkan tentang Bapak akan menerangkan tentang question and answer sesuai dengan kesepakatan. Kita tidak ada UAS ya. Kita tidak ada UAS. Tapi kita ada tugas tambahan dalam pembuatan chapter buku, yaitu membuat question and answer. Question and answer question and answer. Nah, question and answer penambahan elemen ini menjadi mudah saat kita sudah paham materi kita. Nah, di UTS kemarin yang sudah diuji kan. Nah, sekarang di UAS Bapak akan mengkaji tentang question and answer yang teman-teman buat. Jadi untuk UAS nanti ada 10 pertanyaan. Nanti berupa open question ya. Open question, jadi esai. Teman-teman nanti membuat 3 basic question, 3 question critical, 4 question case. 3 question, oke. Jadi ada 10 question yang teman-teman buat, dan teman-teman juga membuat 10 answer. Gitu ya, sesuai. Oke, kita bahas satu-satu. Apa sih basic question? Basic question adalah pertanyaan yang mengkaji ontologi ya, bisa kita sebut ontologi. Ontologi atau apa sejatinya suatu objek. Misal di sini Bapak bertanya, what is AI? What is AI? Saat Bapak bertanya what is AI, pasti banyak jawaban ya, yang berbeda-beda tentunya. Oke. Nah, tapi kita harus tahu jawaban mana yang ada isinya, yang ada pengetahuannya, knowledge. Ada yang tidak ada pengetahuannya. Kita bisa tahu dari mana? Saat suatu jawaban itu tidak mudah dipahami, maka ada kemungkinan besar jawaban yang diberikan itu tidak berisi atau tidak memiliki pengetahuan. Berbeda dengan halnya kita yang sudah tahu apa itu artificial intelligence, apa itu robot, apa itu machine learning. Kita bisa menjawab AI dalam bentuk jawaban yang simpel. Contoh, what is AI? Apa itu AI? AI adalah mesin cerdas yang digunakan untuk membantu manusia. Titik. Gitu ya. Jadi singkat, padat, jelas. Ada juga jawaban ya yang saya temukan dari Google dan saya temukan dari ChatGPT juga. Apa itu AI? Ya, AI akan menjawab chatbot ya, atau Google akan menjawab AI adalah kompleks sistem bla 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 bla. Atau AI
Apa itu AI? AI adalah alat yang digunakan bla 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 bla. Dari situ kita sudah mengetahui bahwa knowledge yang diberikan oleh ChatGPT atau diberikan oleh Google itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Kita sebagai mahasiswa ya, kita sebagai mahasiswa lulusan S1 nantinya teman-teman harus mengetahui secara fundamental apa yang teman-teman sudah pelajari. Misal AI, misal robot, misal machine learning, misal society 5, misal statistik misal. Kemudian apa itu jaringan misalnya. Teman-teman harus paham dulu. Baru teman-teman mempelajari masing-masing subjek itu. Gitu ya. Dan pengetahuan basic ini tidak ditemukan di Google atau ChatGPT. Teman-teman harus memikirkan sendiri. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa membreakdown. Misal jawaban dari ChatGPT seperti ini, panjang gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggarisbawahi key point dari jawaban ChatGPT atau Google tersebut. Setelah itu teman-teman membayangkan kira-kira artificial intelligence itu apa sih dari key point yang sudah diberikan. Gitu ya. Atau saat kita belajar robot. Robot itu apa sih sebenarnya? Setelah kita tahu key point, kita bisa belajar gambarnya ya di Google. Kita tinggal browsing aja, banyak Google. Setelah itu kita juga bisa belajar dari YouTube. Nah, di situ kan banyak orang ya yang sudah menjelaskan konsep-konsep dasar. Nah, susah atau gampang Pak? Ya tidak gampang. Tidak gampang ya. Tapi juga tidak susah karena tahapan yang paling susah mengetahui suatu pengetahuan adalah tahapan dasar justru. Basic question ini yang paling susah. Apa sih AI ya? Apa sih sistem informasi ya? Apa sih SI gitu ya? Ada yang bisa menjawab? Bisa menjawab di kolom komentar. Apa sih SI? Ya. Apa sih mahasiswa itu? Ya. Kita harus tahu dulu. Karena kita ya orang yang mempelajari itu ya, mempelajari SI, AI, robot, machine learning ya, kita harus tahu dulu. Gitu. Kemudian tentang critical question. Setelah kita mengetahui basic question, apa itu robot, ya, apa itu, setelah kita mengetahui apa itu robot, kita bisa pindah ke critical question. Critical question ini menjelaskan why, how, dan when. Jadi kenapa robot dapat membantu manusia? Ya teman-teman bisa cari di ChatGPT sebenarnya. Bisa cari di ChatGPT. Apa itu kenapa robot dapat membantu manusia? Bisa cari ChatGPT. Tapi pada saat teman-teman sudah memahami basic question, teman-teman pasti dapat merasakan bahwa jawaban dari ChatGPT itu tidak memiliki pengetahuan. Jadi ya cuma panjang aja, wordy. Tapi tidak, intinya apa? Nggak ada. Nggak ada intinya. Gitu. Critical question. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada 4 soal dari case question. Case question ini didapat bisa dari berita. Ini salah satu contoh ya. Berita Jakarta Daily Tech. Kemudian ada 4 pertanyaan dalam pikiran saya. Dan saya juga sudah menyiapkan jawaban untuk masing-masing pertanyaan.
pertanyaan ini dari mana? Nah, dari teks yang teman-teman temukan. Di sini menggunakan berita ya, berarti saya harus baca dulu. Ini beritanya tentang apa nih? Setelah itu Bapak membuat pertanyaan. Yang pertama, what are key point goal of Society 5? Dan bagaimana PT Lintas Teknologi mengimplementasikan di Indonesia gitu. Kemudian saya berargumen, kira-kira bagaimana jawabannya. Teman-teman juga bisa membuat case study sendiri. Jadi teman-teman bercerita fakta ya, bercerita fakta. Jadi bukan fiksi, tapi fakta dari suatu kasus. Contoh di sini Bapak menerangkan Society 5 adalah konsep of future society where human is center and developing technology. Ini faktanya seperti itu. Case study kita dapat bercerita tentang case study saat kita apa? Kita sudah mengetahui critical question, kita bisa menguasai basic question, baru kita bisa membuat case question. Nah, kemudian kenapa kita harus menguasai critical dan basic question? Ya kita harus tahu basicnya dulu baru kita bisa bercerita. Kalau tidak, cerita yang teman-teman buat ya faktanya dipertanyakan. Ini bener tak kayak gini gitu kan? Cara mengkaji suatu cerita itu benar atau salah, kita tinggal tanya empirisnya sebenarnya. Segampang itu. Kita tahu empiriknya apa sih? Apa sih? Buktinya apa gitu. So, Society 5 can be used, implemented in any industry such as medical, transportation, health, and economy. Buktinya apa? Ya kan ada kan Society 5 yang ada di medical ada, transportation ada, health ada, ekonomi ada. Gitu. Ini fakta soalnya. Bukti empiris. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak akan bercerita bagaimana membuat good question dan good answer. Good question, pertanyaan yang bagus itu harus clear. Questions ini padat ya, bisa dikatakan padat. Kemudian purposeful itu memiliki tujuan. Clear dan padat ini saya rasa sudah umum, jadi tidak perlu dibahas. Purposeful ini memiliki tujuan. Tujuan bisa dalam bentuk assessment. Kita ingin tahu pengetahuan pembaca itu sejauh mana. Bisa development ini kita mengembangkan pengetahuan pembaca yang sudah mengetahui pengetahuan basic material yang teman-teman subchapter buat. Kemudian di development di sini ditambahkan informasi baru dari case study. Kira-kira apa nih gitu kan? Informasi yang teman-teman berikan di suatu pertanyaan. Teman-teman pernah dengar ini nggak? Data, kemudian atasnya itu ada information, kemudian kalau tidak salah di sini ada knowledge ya. Knowledge, kemudian yang paling atas ada wisdom. Ini basic SI yang ya, harusnya teman-teman paham. Data itu bercerita tentang angka 1, 2, 3, 4 angka pokoknya. Dari data-data tersebut
dikelola sampai dengan keluar informasi. Informasi ini berupa 2 lebih besar dari 1 gitu ya. 3 muncul di indeks ketiga. 1 menjadi indeks yang pertama. Itu informasi. Bisa dibedakan ya. Data ya data itu sendiri. Informasi itu adalah apa yang bisa diambil dari data. Nah, di sini Bapak bercerita menambahkan informasi baru. Jadi teman-teman menyajikan data yang baru di pertanyaan. Data yang baru itu dapat diadaptasi oleh manusia pembaca, sehingga pembaca mendapatkan insight, mendapatkan pengetahuan tambahan dari pertanyaan yang teman-teman berikan. Gitu. Jadi yang pertama assessment untuk mengetahui sejauh mana pembaca ini paham dengan tulisan teman-teman. Yang kedua, untuk mengembangkan pengetahuan pembaca. Nah, kemudian ada good answer. Good answer ya, jawaban yang bagus harus clear, to the point, understandable, dan avoid dichotomous thinking. Clear ya artinya jelas ya maksudnya apa, to the point ya tidak bertele-tele, understandable mudah dipahami. Oke. Kemudian kita bahas dichotomous thinking. Di sini saya bahas sendiri karena ya cukup kompleks juga dichotomous thinking ini. Dichotomous thinking ini adalah pemikiran yang umum dimiliki oleh manusia. Dichotomous thinking adalah kesalahan logika ya menurut Bapak, kesalahan logika saat kita menyikapi suatu hal. Contoh. Menyikapi suatu hal. Kita hanya membedakan suatu hal itu menjadi 2. Benar atau salah. Jika tidak benar ya berarti salah gitu kan. Jika tidak salah berarti benar. Padahal tingkatan kebenaran itu seharusnya tidak langsung 100% salah atau 100% benar. Melainkan persentasi. Ini netral, ini benar, ini salah. Seharusnya percentage gitu ya. Dichotomous thinking adalah membedakan suatu hal itu menjadi benar 100% atau salah 100%. Nah, ini harus dihindari. Mengapa? Karena suatu pengetahuan itu bersifat abstrak. Bisa bertambah ke bawah, bisa bertambah ke atas, bisa bertambah ke samping sesuai dengan zaman. Kalau dulu tahun 2000-an, decision support system itu tidak memiliki AI, sehingga tidak ada tuh yang namanya AI for decision support system pada tahun itu. DSS ya cuma tool analitik biasa. Kemudian ada AI yang muncul sehingga DSS harus mau nggak mau memodifikasi definisinya, menambahkan elemen AI. Itu adalah salah satu contoh ekspansi pengetahuan ya karena perkembangan zaman. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai akademik, seharusnya kita bisa mentolerir ya perluasan atau ekspansi pengetahuan ini dari pengetahuan yang awalnya di tengah saja kemudian meluas karena ada perkembangan dari zaman. Nah, oke. Dichotomous thinking. Nah,
dilanjutkan. Tapi ingat, tidak semua jawaban itu benar, gitu ya. Kita boleh membenarkan hampir semua jawaban, tapi ada jawaban yang salah. Kapan suatu jawaban itu salah? Saat pengetahuan yang dituliskan dalam bentuk teks tersebut melebihi batas toleransi. Batas toleransi bisa kita buat, misal dianalogikan sebagai garis. Ini angka 7 ya misalnya. Ini angka 7. Berarti ini X, ini Y. Berarti X sama dengan seperti ini ya. Bentar, saya tes dulu. X-nya 0. Oh, salah ini. Oke. Sebentar. Salah. X 0, maka Y seharusnya 7. Berarti kan 7 ya, ditambah, oh salah, 7 min X sama dengan Y. Ya, ini adalah garis 7 min X sama dengan Y. Saat X 0, maka Y 7. Saat X 7, maka Y harusnya. Oke, kita harus punya batas toleransi yang jelas. Kita harus tahu kapan suatu pengetahuan itu bisa bergeser, tapi tidak melebihi batas toleransi. Contoh, AI adalah gitu, teknik intelijen atau mesin intelijen yang digunakan untuk membantu manusia. Ya, berarti kan pengetahuan di sini ya, di atas toleransi. Tapi saat ada yang menulis AI adalah robot intelijen, nah itu sudah melebihi batas toleransi sehingga perlu disalahkan. Gitu ya. Jadi tidak semua pengetahuan itu salah, tapi ya tidak semua pengetahuan itu dibenarkan. Jadi ada batas toleransi yang harus kita buat. Yang pertama, kita harus paham bahwa pengetahuan itu tidak kaku. Pengetahuan itu fleksibel. Dan yang kedua, pengetahuan itu memiliki batas toleransi. Toleransi itu adalah dikotomis, pengetahuan yang tidak dikotomi. Nah, di minggu-minggu lalu di UTS ya, mayoritas itu Bapak jarang sekali menyalahkan suatu pengetahuan yang teman-teman berikan saat Bapak bertanya. Bapak biasanya memberikan pengetahuan tambahan karena memang ya bisa Bapak berikan gitu ya. Misal ini A, ini pengetahuan teman-teman, dan ini ya mungkin di sini ya, di sini ya kita ulang. Ini A pengetahuan teman-teman, ini B pengetahuan Bapak. Jika A plus B ya pasti lebih bagus daripada A saja, dan A plus B pasti lebih bagus dari B saja gitu. Ini yang Bapak harapkan.
kombinasi dari A, definisi yang teman-teman berikan, dari kombinasi dari B yang Bapak berikan. Itu adalah pengetahuan kombinasi. Kemudian ada juga yang pengetahuan yang Bapak salahkan atau jawaban yang Bapak salahkan. Kapan sih Bapak menyalahkan pengetahuan? Saat pengetahuan teman-teman ya, jawaban teman-teman itu melebihi batas toleransi Bapak. Udah terlalu jauh berarti. Sebelah sini. Baru Bapak salahkan. Mengapa saya perlu menyalahkan ini? Ya karena jika tidak saya salahkan, maka teman-teman akan tetap memiliki pengetahuan ini sehingga nanti pada saat di dunia kerja akan nggak cocok dengan industri karena memiliki pemahaman yang berbeda. Oleh sebab itu Bapak potong. Gitu ya. Oke. Dichotomous thinking. Nah, ini adalah contohnya. What is AI? AI adalah science making intelligent machine. Ya, berarti kita analogikan ini adalah pengetahuan John. Kemudian AI involves simulation human intelligence, computer science. Ini pengetahuan yang lain. Kedua ini benar. Dari John benar, dari yang lain ini juga benar. Dua pengetahuan ini benar gitu. Saat teman-teman membuat jawaban juga seperti itu. Teman-teman bebas membuat jawaban sebagus mungkin ya, sesuai dengan soal yang teman-teman buat sendiri. Teman-teman buat sendiri jawaban yang paling bagus, tapi tidak melebihi batas toleransi yang memang salah. Oke, untuk deadline tugas question dan answer adalah 9 November. Di 9 November ya, tepatnya jam 8 malam. Teman-teman mengumpulkan ke PJ. Kemudian PJ nanti akan ke saya. Ditulis di mana? Ditulis di bawah. Jadi ini adalah subchapter yang sudah teman-teman buat ya. Subchapter ditulis di bawah sini. Dilanjutkan di bawah sini. Ini Q&A. Seperti itu. Ini untuk UTS. Kemudian ini untuk UAS. UTS mempelajari tentang materi. Kemudian UAS itu mempelajari Q&A ya, yang didapatkan dari materi. Jadi mau nggak mau Q&A itu merepresentasikan materi yang teman-teman tulis, pengetahuan yang teman-teman tulis. Semakin banyak materi yang teman-teman pahami, maka kualitas Q&A juga semakin bagus. Semakin sedikit materi yang teman-teman pahami, di sini pahami ya, bukan tulis. Karena banyak tulisan, belum tentu teman-teman paham. Mending sedikit saja, tapi teman-teman benar-benar paham apa yang teman-teman tulis. Gitu. Semakin banyak yang dipahami, semakin bagus kualitas pertanyaan dan kualitas jawaban yang diberikan. Sebaliknya, jika ada pertanyaan yang tidak kata orang tuh ada tidak berdaging, ya mungkin karena materi yang diberikan, materi yang ditulis itu juga kurang dikuasai. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai di akhir video. Oke, Bapak tutup ya untuk pertemuan di minggu ke-9. Sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.